Maaf Pak Edi, mengganggu. Uh, Boleh saya minta waktunya sebentar Pak Edi? Saya pengen ngobrol nih kaitannya tentang pembelajaran saya. Kayaknya saya punya sedikit masalah di minggu-minggu akhir inilah. Jadi saya pengen ngobrol terkait itu. Mungkin Pak Edi bisa meluangkan waktunya untuk saya. Bisa Bu, boleh, monggo, silakan. Silakan duduk dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Jadi Edi. kira-kira yang pengen diceritakan masalahnya, silakan. Oke. Begini Pak Edi, akhir-akhir ini saya tuh ngerasa kalau murid-murid di kelas saya itu kayak kurang semangat begitu, kurang antusias dalam menerima pembelajaran ketika saya ajar gitu. Itu satu. Yang kedua, murid-murid saya tuh kalau misalnya saya kasih tugas itu, yang mengumpulkan tugas itu hanya persentasenya 50% dari jumlah murid di kelas saya. Seperti itu, Pak Edi. Begitu. Jadi murid-murid Bu Budi yang Budi ajar itu kurang antusias begitu menerima pembelajaran yang Ibu ajar dan persentasenya turun gitu ya sampai 50% ya Iya, dari betul jumlah sekali, Pak Edi. Seperti itu. betul begitu ya. Mm-mm. Iya. Baik-baik. Terus menurut Bu Budi, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Iya, Pak Edi. Saya sih pengen ngobrol terkait itu dan sekalian saya juga pengen mencari solusi dari permasalahan saya itu. Saya pengen ya eh, anak-anak itu ya tidak maksudnya ya semangat, antusias begitu ketika saya ajar ya. Ya saya ada pemecahan masalah lah Pak di obrolan kita ini Pak. Lah kira-kira uh, menurut Bu Budi itu hal-hal apa saja yang membuat murid-murid kurang antusias dalam pembelajaran pada saat uji? Apa Bu kira-kira? Iya, kalau saya ingat-ingat itu kayak ini Pak, yang menyebabkan mereka itu nggak semangat itu, kalau saya pikir-pikir itu ya memang kayaknya saya juga sih Pak, yang kalau ngajar itu monoton begitu. Jadi murid-murid bosan begitu. Saya terlalu ini Pak, menguasai kelas. Jadi saya dominan untuk berbicara atau bercerita di depan ketika mengajar seperti itu. Ya, terus yang kedua, saya tuh tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk mungkin mereka mau ngomong atau mau berpendapat gitu. Jadi eh, itu tidak saya lakukan seperti itu. Jadi semuanya tuh terpusat pada saya seperti itu, Pak. Hmm, oh ya, ya sebenarnya gini ya, ya. Bu Budi itu sebenarnya kalau saya lihat, Bu Budi sudah tahu. Jadi uh, Iya. apa yang membuat hal-hal yang menyebabkan murid seperti itu. Terus kira-kira uh, yang membuat murid-murid bisa antusias lagi dalam pembelajaran Bu Budi, kira-kira apa? Kalau tadi Bu Budi nyampaikan begitu. Ya, kalau mereka bosan tadi begitu ya menurut saya ya sayanya yang harus lebih berpikir lagi gitu bagaimana caranya untuk tidak seperti itu. Nah, mungkin kayak apa ya Pak ya? Ya menyediakan pembelajaran yang
seru tentunya ya, yang asyik, yang seperti dunia mereka. Jadi mereka pun tidak bosan. Jadi belajar itu kayak bermain seperti itu kayaknya, Pak. Nah, kalau begitu saya cocok dengan Bu Budi, Eh, cocok dengan pendapat Bu Budi. Terus, kira-kira menurut Bu Budi, pendapatnya apa saja yang membuat murid-murid jadi asik, tidak membosankan, itu seperti apa? Secara menurut realnya ya, perubahannya nanti apa sih kira-kira? oh, menurut saya ya tadi karena saya berpusat pada saya, berarti saya harus mengalihkan itu. Pembelajaran harus berpusat pada murid, kayaknya begitu, Pak. Seperti ya melibatkan murid dalam pembelajaran saya. Misalnya mungkin eh, saya meminta murid untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian saya juga ini Pak, melibatkan murid untuk pemilihan cara belajar. Mungkin dia yang mau bergerak atau mau Ya, yang nonton, mungkin seperti itu. Kemudian selain itu karena, saya, SMP begitu Pak ya, jadi ada yang seru-seru seperti ada ice breaking, atau game, atau sekedar peregangan lah biar enggak, apa, ngantuk dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu, Pak. oke, oke. Oke, satu masalah tadi yang pertama, saya kira sudah clear. Kemudian tadi untuk tugas yang diberikan murid sampai 50% bahkan kira-kira penyebabnya apa kira-kira? Mmm, mungkin ini, Pak, eee, saya ngasih tugas itu terlalu banyak terlalu banyak. Namun, eee, karena bahasa Inggris ya, Pak, ya, jadi, anak mungkin karena saking banyaknya kosakata yang dia kuasai itu tidak maksimal. Jadi mereka sudah banyak tugas gitu ya, merasa sudah banyak tugas, terus tidak bisa mengerjakan karena tidak tahu artinya, mungkin seperti itu, Pak. Kemudian selain itu saya juga tidak memberikan sumber belajar yang beragam. Saya hanya, satu saja memberikan sumber belajarnya, begitu kayaknya, Pak. Hmm, ini Bu, mohon maaf ya kalau saya boleh tahu, Bu Budi itu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Ini, Pak, itu, si murid saya suruh pinjam di perpustakaan itu, buku paket seperti itu saja, Pak. Nggak ada Kira-kira yang lain. berarti hanya anak-anak ke perpustakaan untuk pinjam buku dibaca gitu aja ya. Iya, Pak, hanya hanya itu saja sumber belajarnya yang dari perpus itu, pinjam itu saja. Nah, ini kira-kira saja ya, ini kira-kira saja. Adakah nggak sumber belajar yang lain selain dari buku teks di perpustakaan? Kira-kira ada nggak sih? Saya pikir banyak, Pak, kalau sumber belajar, eee, mungkin melalui media-media itu, media sosial juga seperti, materi di YouTube itu kan juga banyak sebenarnya sih, Pak, atau mungkin artikel atau tulisan ilmiah gitu di internet, atau bisa juga yang menjadi dunia mereka itu di yang lagi ngetren itu loh, Pak, seperti di TikTok, mereka kan suka Hmm, main itu ya, sebenarnya itu juga ya, ya. ada, atau Hmm, mungkin di Reel IG itu. hmm, Jadi selain Butek itu menurut saya itu, Pak. oke, kalau menurut saya itu sangat pas. Betul sekali apa yang Ibu Budi tadi sampaikan. Masa-masa sekarang kan anak-anak memang lagi ngetren ya Bu di gadget mereka.
seperti TikTok, IG, YouTube, dan anak nggak jauh loh dari HP itu. Mungkin yang dipegang ya aplikasi itu saja. Ya, tadi yang Bu Budi pikirkan itu sudah betul sekali. Dan saya yakin itu nanti misalkan diterapkan pasti sangat maksimal. Begitu. Nah, Bu Budi bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid itu uh, lebih antusias. Ya, jadi mungkin saja misalkan anaknya pada saat Bu Budi diajar kan ada guru yang pegangan HP atau yang lain. Dengan menggunakan fitur-fitur yang tadi Bu Budi pikirkan, kayaknya sudah HP-nya sudah mulai untuk belajar sih Bu, materinya Bu Budi. Kalau pakai TikTok, pakai IG, dan yang lain. Nah, sekarang kalau sudah seperti itu, rencana Bu Budi untuk menyelesaikan masalah ini apa? Mungkin yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang tadi, yang mengasihkan tadi Pak, dengan seperti dunia mereka, yaitu menggunakan sumber belajar yang dari sosial media seperti YouTube ataupun TikTok itu. Kemudian yang kedua, permasalahan saya tadi, jadi saya tidak akan memberikan tugas terlalu banyak. Jadi bentuk tugasnya saya sesuaikan dengan gaya mereka atau bakat minat mereka. Istilahnya ya saya gimana ya Pak, melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu. Jadi murid itu belajar dengan punya kesadaran diri sendiri itu tanpa adanya dipaksa seperti itu. Jadi kalau mereka sudah sadar gitu, oh saya pengen belajar, itu tumbuh dari dirinya sendiri, mungkin mereka senang begitu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan. Terus kemudian hasil tugasnya gitu, hasil produknya gitu, saya pun juga menyerahkan kepada murid-murid saya, mungkin mereka bisa dengan bermain peran atau laku, puisi, pantun, atau mungkin karena mereka dengan aplikasi sosial media itu bisa membuat laporan atau tugasnya melalui laporan digital. Seperti itu mungkin Pak. Keren Bu. Jadi keren sekali rencananya. Tadi kan rencana sudah keren nih. Ya, sudah oke, sudah keren. Nah, sekarang komitmen Bu Budi terhadap rencana itu gimana kira-kira komitmennya? Iya, saya berkomitmen untuk tadi ya membuat rencana pembelajaran yang seru, yang mengasihkan, dengan menggunakan berbagai sumber belajar untuk mereka bisa mengeksplor materi-materi sesuai dengan model gaya belajar mereka sehingga murid-murid dapat ya merdeka belajar seperti itulah Pak. Dan saya juga akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi tersebut tanpa adanya paksaan. Selain itu, saya juga akan serahkan kepada murid-murid saya terkait dengan pemilihan cara belajar murid saya. Dari konten atau prosesnya, cara belajarnya mereka mau gimana, dan juga di produknya. Kemudian selain itu kayaknya yang lebih penting lagi tuh ini Pak, melakukan refleksi. Saya melakukan refleksi setelah pembelajaran saya selesai. Saya coba untuk merutinkan kegiatan itu, ya untuk mengetahui
apa yang kurang, apa yang mungkin sudah bagus, apa yang perlu ditingkatkan dari saya, kelemahannya apa dan lain sebagainya. Terus kemudian saya juga ini Pak, pengen sharing juga, berbagi praktik baik, berbagi cerita dengan rekan sejawat saya. Itu Hmm, kaitannya saya pengen mendapatkan umpan balik dari rekan saya itu untuk bagaimana, bisa mendukung pembelajaran saya, begitu Pak. oke, mantap. Saya juga senang sekali tadi apa yang Ibu Budi sampaikan. Nah, kapan kira-kira Ibu Budi untuk memulai ini? Biar ini kan sudah jelas semua Ibu Budi sudah sampaikan, bahkan idenya Ibu Budi sudah sangat luar biasa. Kan misalkan tidak segera gitu kan gimana cari money-money-nya. Kan ya anak-anak pasti menanti-nantilah. Gitu. Nah, kira-kira kapan nih? Kira-kira rencana Ibu Budi mau mulai untuk melakukan tadi apa yang rencana Ibu Budi yang sangat luar biasa tadi? Ya mungkin hari ini Pak, saya hari ini, akan mulai cari referensi-referensi, pembelajaran, mungkin yang seperti sosial media, itu kan hal yang sebenarnya mudah sih Pak, jadi mungkin akan saya mulai sekarang juga, hari ini juga. Kemudian, dilanjutkan besok Pak, saya akan apa, menyusunnya dalam rencana pembelajaran saya, begitu Pak. Ah, sudah top Ibu Budi. Sudah semangat, sekarang sudah fresh, pikirannya juga sudah sangat luar biasa. Hari ini juga sudah dimulai. Saya jadi penasaran sekali. Nanti sampai ketemu minggu depan ya Bu. Nanti kalau saya ketemu pasti saya pengen tahu apa yang tadi sampaikan Bu Budi, rencana yang sangat luar biasa, yang sangat mengasihkan, pembelajaran kepada anak dan perubahan-perubahan yang sangat luar biasa. Harapannya nanti bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, sesuai apa yang diinginkan Bu Budi tadi. Itu ya Bu, mudah-mudahan lancar ya Bu. Terima kasih ya Bu Budi. Iya Pak Edi, sama-sama loh. Saya juga nggak nyadar ini kita, sudah di penghujung, obrolan kita dan alhamdulillahnya saya juga menemukan solusi itu. Saya tuh juga nggak berpikir sampai menemukan segitunya hanya dengan ngobrol sama Pak Edi. Jadi saya juga terima kasih banyak loh Pak Edi ya, sudah, Ya, sama-sama. mau sharing dengan saya. Ya mudah-mudahan, eee Pak Edi, saya, kita semua ya selalu, bisa memberikan, pembelajaran yang terbaik untuk anak didik kita nanti. Amin. Amin, amin, amin. Oke, Oke, terima Bu Budi, kasih. sampai ketemu. Ye.